Pace bene, kalau saya pikir-pikir ya, dua hal ini harus tetap ada supaya gereja itu bertahan. Komando general, dan yang kedua ketaatan. Lebih menarik sebenarnya membahas yang kedua ini, soal ketaatan, tapi nanti dulu kita awali dengan komando general. Satu panduan untuk keseluruhan, supaya jangan masing-masing membuat urusannya. Saya yakin kalau gereja Katolik ini tanpa komando general sudah dari dulu ini berkeping-keping. Ya. Dan keyakinanku ini makin kuat melihat sinodalitas yang baru-baru ini ya. Bahwa setiap daerah gereja Katolik itu memiliki, di setiap daerah gereja Katolik itu memiliki urusan, persoalan, masalah masing-masing. Ya. Di Eropa sekularisme. Apakah ini masalah seluruh umat Katolik? Enggak juga. Jadi kalau ada yang berkata, oh Katolik itu makin sekular, Katolik di mana? Gitu ya. Kalau di Indonesia, di kampung-kampung, mana kata sekular pun tak dikenalnya. Orang masih ikut lomba paduan suara, dua lingkungan. Anaknya dibawa sekolah minggu, kursus komuni pertama, lomba Mazmur, masih hidup. Jadi masalah sekularisme ada di gereja Katolik, tapi tidak di semua. Apakah ada masalah poligami di gereja Katolik? Ternyata ada. Di Afrika itu satu persoalan. Gitu. Di Indonesia, apakah ada? Misalnya pencampuran antara agama kekatolikan dengan klinik, keyakinan lokal, hantu-hantu, dukun-dukun, ada. Tapi meskipun masing-masing membawa persoalannya, harus ada komando general. Di kitab suci ada, kita kenal itu amanat agung gitu ya. Tapi siapa yang menggarisbawahi amanat agung ini? Siapa yang membuatnya dalam tulisan bold, tebal, supaya dibaca? Siapa yang memberi komando general ini? Sebab kalau tidak, masing-masing akan membuat garis bawahnya masing-masing, akan membuat tulisan tebalnya masing-masing, dan berkata ini yang harus lebih tebal, oh ini yang harus lebih tebal. Masing-masing mendebalkan sampai tak satu pun bisa dibaca. Kalau kita ibaratkan seperti tulisannya, perlu komando satu untuk semua gitu ya, tanpa melihat situasi aktual di masing-masing tempat. Harus ada rasa bersatu itu yang ditunjukkan oleh satu komando ini. Dan itu adalah satu kebanggaan yang positif ya. Kita itu gereja loh. Aku kamu itu. Gerejamu yang di Jawa itu gerejaku itu. Aku pastor yang di Medan ini, pastormu juga saya yang di Papua sana. Ini satu rasa yang harus dibangun dalam menggereja. Karena rasa ini juga yang dibangun di antara para murid. Gitu ya. Tidak masing-masing. Ada yang meminta duduk di sebelah kanan, ada yang meminta duduk di sebelah kiri, ada yang meminta supaya jangan ada duduk di sebelah kanan dan kiri, supaya jangan ada yang dikhususkan. Tapi kalau ada kepala, semua ini bisa dirapikan. Itu bagian pertama ya. Perlu ada komando general. Yang kedua, ini saya bilang tadi lebih menarik membahas ini. Mengapa? Karena kalau kita membahas ketaatan sekarang, ditertawakan orang kita. Ya, dipikirnya kita bodoh. Dipikirnya kita ini nggak dewasa karena nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Dunia berubah ya. Apa yang dulu diagung-agungkan, sekarang itu ditertawakan. Salah satunya ini. Gitu ya. Kalau misalnya ada perempuan sekarang pakai baju tertutup rapi di kancing, rambutnya katakanlah gaya-gaya tahun 70-an, retro. Kalau itu dibuat di kehidupan sehari-hari, ditertawakan orang. Lihat bajunya, lihat warna bajunya itu, katanya tidak ikut zaman.
mengatakan zaman itu memang berubah dan konsep kita pun bergeser ya. Itu tadi yang saya katakan itu di dunia mode sebagai perbandingan. Nah, dalam sosial, dalam kehidupan bersama, taat itu ditertawakan orang sekarang. Oh, kamu nggak bebas, kamu. Ada saya lihat itu. Lihatlah, inilah tanda kebebasan katanya. Dengan banyaknya setiap orang membuat keyakinannya sendiri dalam bertuhan segala macam. Ada benar, ada salahnya ya. Jadi ekstrim itu nggak baik itu. Ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Ada kebebasan yang kebablasan sehingga hilang orientasi. Hah? Ada orang yang demikian diarahkan sehingga kehilangan kebahagiaan. Dua hal ini harus ada. Saya bukan aliran dualisme ya, tapi saya percaya pada dualitas begitu ya. Dualitas dalam arti perlu sisi yang satu dan sisi yang lain untuk saling mendukung pada keseimbangan, pada kebahagiaan sejati. Misalnya perlu ada Jumat Agung supaya ada Paskah. Perlu ada salib supaya ada kebangkitan. Kematian, kebangkitan. Nah, dualitas macam ini yang saya maksud. Perlu ada penderitaan karena ketaatan supaya ada kebahagiaan karena kebebasan. Contoh, agak melebar sedikit karena ini penting ini ya. Kamu harus pulang jam 7 malam. Mungkin orang berkata, oh saya tidak bebas. Tidak. Kalau dikatakan kita harus berkumpul jam 7 malam, ketika kamu ada di kota jam 5 sore, kamu benar-benar merasa merdeka ya. Karena kamu tahu, waktunya sekarang adalah masih bebas. Gitu ya. Bayangkan kalau tidak ada, kita ada kumpul ya hari Minggu. Kamu jam 5 sore di kota, kamu nggak merasa nyaman. Jam berapa pertemuannya? Gitu ya. Apakah saya sudah bisa pulang atau belum? Kita balik ke sana yuk. Janganlah nanti kita terlambat. Mulai bingung karena tidak ada batasan, tidak ada batasan ketaatannya. Jam 7 malam kamu harus sudah di rumah. Ketika kamu dikatakan jam 5 tadi di warung kopi, feel free. Karena kamu tahu kalau saya jalan kaki pulang butuh 10 menit, masih ada waktu 1 jam, 1,5 jam. Ketaatan itu tidak mengebiri kebebasan. Justru ketaatan itu membawa kita pada kebebasan. Dalam hal beragama, apa sebenarnya goal dari beragama ini? Ada komando agung, komando general. Kalau kamu taat, kamu tahu limitmu, gitu ya. Kamu tahu limitmu. Apa perbuatan yang kamu buat, apa yang tidak kamu buat. Dan ketika kamu melakukan sesuatu, kamu bebas ya. Kamu bebas karena kamu tahu itu enggak harmful, enggak membahayakan bagimu. Nah, apa korelasi antara amanat ini, komando general dengan ketaatan? Kalau ada komando, itu kita taati gitu ya. Kalau kita punya niat ketaatan, harus jelas komando itu datang dari siapa. Ada yang mempertanyakan, oh gereja Katolik ini dapat otoritas dari mana? Jangan buat otoritas lah. Semua kelompok itu ada otoritasnya masing-masing. Iya. Ada aturannya, ada penguasa lah kita sebut. Ada pengambil keputusannya. Soal rumusan ini, gereja Katolik memakai rumusan yang spiritual ya. Ini didirikan oleh Kristus, datang dari para rasul dan seterusnya. Dicap dia sebagai spiritual. Nah, apakah di gereja lain tidak ada aturan-aturan dan otoritas-otoritas yang mutlak? Ada otoritasnya. Dan mutlak karena itulah dia berdiri sendiri. Nah, kalau semua masing-masing memutlakkan dirinya, itulah keterpecahan. Nah, saya hanya mau katakan komando general harus disertai oleh ketaatan. Dan ketaatan itu berbuah baik bila datang dari komando yang general, bukan partikular ya. Bukan ikut keputusan seorang demi seorang yang
kemungkinan salahnya lebih besar, gitu ya. Kemungkinan salahnya lebih besar bila dikonfrontasikan pada kebenaran sejati, pada Allah. Gitu. Ciao.